Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadi Aswa dengan NIM K0025-230. Saya dari kelompok B6. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai fisika filia. Nah, ini digunakan untuk laporan inhal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alus sekresi vesikafilia. Jadi, yang pertama dilakukan itu adalah pembentukan empedu di hati. Nah, empedu itu dibuat oleh hepatosit yang ada di hepar. Kandungannya itu adalah garam empedu, terus ada bilirubin, ada kolesterol, ada fosfolipid dan juga air. Nah, kemudian empedu itu dia akan mengalir ke kanakuli biliaris. Empedu itu yang diproduksi hati tadi itu akan melalui kanakuli biliaris. Nah, kemudian dia akan ke ductus biliver dan menuju ductus hepaticus yang ada di dexter dan juga di sinester. Setelah itu ductus dari lobus kanan dan juga kiri itu hati itu akan bergabung menjadi satu menjadi yang ada di ductus hepaticus communis. Nah, di sini akan ada pengatur oleh sphincter yang dinamakan dengan sphincter Oddi. Jadi ketika tidak ada makanan di duodenum, sphincter Oddi itu dia akan menutup sehingga empedu tidak langsung akan ke usus, melainkan dialihkan ke kantong empedu. Nah, kemudian jika udah dia akan menuju ke vesikavelia. Nah, di sini dia akan dilakukan penyimpanan. Nah, dia tuh melalui vesikavelia itu dia melalui ductus ceaticus, kemudian di sini akan disimpan ke vesikavelia. Nah, di sini konsentrasi air dan elektrolit kemudian juga akan diserap. Kemudian setelah itu dia di sini ketika ada pengaturan ketika makanan terutama lemak masuk ke duodenum, dia maka usus akan melepaskan hormon CCK. Nah, CCK itu apa? CCK itu adalah cholecystokinin. Nah, dia akan menyebabkan vesikavelia berkontraksi. Dan juga sphincter Oddi dia akan berrelaksasi. Nah, setelah itu karena dia udah melalui proses itu dia empedu akan keluar dari vesikavelia. Nah, keluarnya melalui apa sih? Jadi keluarnya akan melalui ductus steaticus. Nah, karena udah di ductus steaticus, kemudian dia akan menuju ke ductus colecticus. Setelah itu dia akan masuk ke usus halus. Yang pertama itu duodenum. Nah, empedu itu akan masuk ke duodenum atau yang disebut dengan pars descendant itu melalui papilla Vetter. Nah, setelah itu setelah masuk ke duodenum dia akan dia akan melakukan emulsifikasi lemak yang ada di tubuh kita. Nah, di sini ada sphincter yang ada di dalam vesikavelia. Jadi itu papilla duodenum major itu akan dikelilingi oleh sebuah struktur otot polos yang tadi itu dikenal sebagai sphincter Oddi. Nah, otot ini tuh berfungsi sebagai apa sih? Jadi otot ini tuh berfungsi sebagai pengatur aliran empedu dari ductus colecticus dan juga enzim pankreas dari ductus pancreaticus menuju tadi lumen duodenum. Selain itu, sphincter ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya reflux isi duodenum kembali ke dalam sistem biliar dan juga pankreas. Nah, kemudian di sini ada beberapa sphincter. Yang pertama itu ada sphincter colecticus. Jadi sphincter colecticus itu yaitu bagian otot yang berfungsi melilit ductus colecticus. Bagian ini tuh dia akan mengatur aliran empedu sebelum memasuki ampula Vetter. Nah, sehingga dia itu sangat berperan penting terhadap penyimpanan juga pelepasan empedu untuk kebutuhan tubuh kita. Terutama ini terjadi setelah adanya pelepasan dari pengaruh hormon kolestetokinin atau CCK. Kemudian yang kedua itu ada sphincter pancreaticus. Nah, jadi sphincter pancreaticus itu adalah sphincter yang mengelilingi ductus pancreaticus. Nah, fungsinya apa? Jadi fungsinya itu untuk mengontrol aliran getah pankreas yang mengandung enzim pencernaan yang akan digunakan untuk duodenum. Nah, ini tuh dia sebagai penting untuk regulasi untuk mencegah aktivasi enzim yang terlalu dini.
Yang terakhir itu ada sphincter ampullae. Jadi sphincter ampullae atau dia hepatopankreatikus itu jadi sphincter yang mengelilingi ureter, tempat bertemunya antara cholecystecus dan juga ductus pancreaticus sebelum dia akan bermuara ke papilla duodeni major. Nah, ini tuh merupakan bagian penting dari sphincter Oddi yang dia akan berfungsi untuk membuka dan juga menutup akses menuju ke duodenum. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa aja sih kelainan yang ada di sphincter Oddi. Jadi di sini ada 3 yang disebutkan, yaitu yang pertama itu ada batu empedu atau yang biasa disebut dengan cholelithiasis, kemudian ada radang kantung empedu atau cholecystitis, terus ada choledochlithiasis. Jadi dijelaskan satu-satu. Yang pertama itu batu empedu atau cholelithiasis itu ada peradangan pada batu empedu itu adalah terbentuknya batu yang ada di dalam kantung atau saluran empedu. Nah, untuk gejalanya sendiri itu nyeri perut mendadak secara intens, kemudian dia biasanya terjadi di bagian kanan atas. Kemudian selanjutnya ada radang kantung empedu atau yang disebut dengan cholecystitis. Jadi dia adalah peradangan yang terjadi di kantong empedu yang biasa juga terjadi karena adanya batu empedu yang menyumbat saluran empedu. Nah, gejalanya apa sih? Jadi gejalanya sama tadi karena letaknya di kantong empedu, jadi dia akan merasakan nyeri perut kanan atas, kemudian juga akan mual dan juga muntah, terus akan disertai dengan demam karena dia peradangan. Kemudian ada choledochlithiasis, yaitu batu empedu yang berada di saluran empedu tapi tempatnya berbeda sama yang cholealithiasis. Nah, itu dia akan menyebabkan penyumbatan. Salah satu gejalanya tuh dia akan menjadi kuning atau yang disebut penyakit kuning, kemudian ada nyeri dan juga urin dia akan gelap dan tinja pucat karena aliran empedu dia akan terganggu. Terima kasih.